Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama M. Fajar Sidik, NIM 0437677788 dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UPBJJUT Bandar Lampung. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 STSI 4404.7 keamanan jaringan, yang mana soal pada tugas 3 ini yaitu melakukan Practicum Intrusion Detection atau Prevention System, yaitu Practicum SNORT IDS, yang mana tersedia pada panduan praktik 3, di mana panduan mengerjakannya lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia pada e-learning dan BMP MSIM 4404 keamanan jaringan, yang mana pelaporan dan penilaiannya laporkan kegiatan praktikum yang telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video dan menampilkan beberapa hal berikut. Nah, di sini kita masuk ke panduan praktikumnya. Panduan praktikum. Di sini ada persyaratan peserta, yaitu praktikum keamanan jaringan merupakan materi praktikum, tahapan praktikum yaitu terdiri dari persiapan, praktikum, instalasi SNOT. Yang menunjukkan praktikum dibutuhkan beberapa hal berikut: 2 GUIS OS dan VM VirtualBox. Tool yang digunakan untuk meningkatkan paket-paket jaringan melewati tumpukan protokol. Baik. Praktikum instalasi SNOT, topologinya terdiri dari 3 VM1, VM2, dan VM3. Topologi IDS. Dalam persiapan ini akan melakukan melalui beberapa tahapan yang terdiri dari atas: aktifkan GUIS OS Windows 7 dan versi yang terbaru. Baik, untuk langkah awal yang saya lakukan dengan menyiapkan beberapa perangkat lunak yang dibutuhkan sesuai dengan panduan, antara lain WinCap, Snort, dan Notepad. Setelah itu saya melakukan simulasi menggunakan VirtualBox dan membuat 3 GUIS, yaitu VM1, VM2, dan VM3. Di sini saya sudah menamakan Snort, Server, dan Client. Baik. Kemudian lakukan instalasi SNOT. Di sini saya telah mendownload WinCap. Kita lakukan instalasi WinCap-nya dulu. Oke. Kita next, agree, install. Di sini ada tulisan wiki, kita klik abort, kita tunggu hingga selesai. Lalu jadi proses not. Kemudian lakukan instalasi SNOT. Oke. Di sini saya akan masuk ke CMD, command prompt-nya. Lalu di sini saya mengetikkan di sini cd c.2 garing snot snot kemudian enter. Di sini di system can find the backspace effect. Lalu di sini kita sesuai panduan ya, yang terdapat pada panduan kita ketikkan lagi. Di sini kita masukkan SNOT min pinnya, SNOT is run as internal or external command, operable program or back file. Di sini kita klik SNOT min w, enter.
Di sini masih aplikasi internal or external comment. Oke, perhatikan jika sintak ditambahkan option D sehingga menjadi seperti berikut. Snot min V min E di sini masih snot is not recognized as internal or external comment, operable program or back file. Tapi di sini snot. Konfigurasi snot tempat fungsi message dia akan dapat Kini kita masuk ke Visual Studio Code. Setelah membuat folder, open folder, kita masuk ke tugas 3 keamanan jaringan, set folder. Oke, sini kita akan membuat file baru dengan baik. Untuk kesimpulan dari tugas 3 yang saya kerjakan ini, menurut saya lingkungan simulasi berhasil dibuat dengan 3 GUIS OS yang mana menggunakan sebuah VirtualBox sehingga VN dapat berkomunikasi dalam satu jaringan internal. Selain itu juga, instalasi perangkat lunak WinCap, Snort, dan Notepad saya sedikit mengalami kesulitan. Walaupun berhasil, akan tetapi perlu langkah-langkah yang lebih spesifik lagi. Dan untuk pengujian mode Snort-nya, yang saya lakukan menunjukkan bahwa Snort itu memang mampu menangkap sebuah paket jaringan secara real-time, menyimpan log paket untuk analisis lebih berlanjut dan mendeteksi jaringan berdasarkan konfigurasi dan lurusnya. Dan oleh sebab itulah, dengan praktikum ini dapat memberikan sebuah pemahaman sederhana tentang cara kerja IDS, mulai dari instalasi, konfigurasi, hingga deteksi paket, yang dapat diterapkan dalam dunia nyata dan meningkatkan keamanan jaringan. Secara ringkasnya, menurut saya praktikum ini tidak hanya memahami sebuah konsep, melainkan secara teori tetapi juga memperoleh keterampilan teknis untuk menginstal dan mengkonfigurasi dan juga mengujinya. Mungkin itu saja video praktik tugas 3 yang dapat saya lakukan pada kesempatan kali ini. Mohon tanggapan dan koreksinya apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam proses pengerjaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.